Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Erik, anak-anak kelas 1 SD Marsupirini Surakarta. Anak-anak yang diberkati Tuhan ya. How are you? I hope you are great, safe, and sound. I hope you are fine. I hope everything goes well. Halo Bapak Ibu, para eyang dan juga para kakak ya, ataupun siapapun yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya semuanya sehat senantiasa, segala usaha, pekerjaan, dan bisnis Bapak Ibu sekalian lancar, senantiasa diberkati Tuhan ya. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di pertemuan keberapa ini? Ya, mari kita lihat screen-nya. Ya, di pertemuan ke-8 ya. Hello, first graders. Welcome to meeting 8, October 12, 2021. Ya, October 12. Ya, itu dia. Mengatakannya seperti itu ya. Sebentar, saya besarkan layarnya dulu. Ya, oke. Okay. Ya, welcome to meeting 8. Selamat datang di pertemuan ke-8, October 12. 2021 tanggal 12 Oktober ya, nah ya sudah menjelang akhir, menjelang tengah bulan ya. Oke, yuk kita lihat apa yang sudah saya siapkan buat anak-anak. Ya, berdoa dulu ya. Let's pray, shall we? Ada satu kalimat yang baru nak, yang saya tambahkan ya. Seperti yang Sir Erik pernah sampaikan, bahwasanya doa ini belum selesai ya. Oke, kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil anak-anak mengenal kata kerja juga ya yang hijau itu. Oke, masih ingat cara mengajaknya ya? Let's pray, shall we? Mari kita berdoa ya. Shall we? Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Ya, wisdom itu kebijaksanaan, hikmat ya. Mau dikatakan sebagai kepandaian juga bisa ya. Oke. Oke. Ya, kita coba sekali lagi ya. Yuk, dari sini yuk kita ajak yuk. 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom. Ya, ya. Kelak dilanjutkan lagi. Kelak itu di waktu yang mendatang ya, nah ya. Oke. Berikutnya, Erik siapkan apa ini? Oh, ini ya. Kemarin Sir Erik belajar ya, dan Sir Erik menemukan laman ini ya, menemukan satu alamat web tentang belajar bahasa ya. Nah, seperti yang sudah Sir Erik terangkan beberapa waktu yang lalu ya, anak-anak, Sir Erik mengatakan atau menyampaikan bahwasannya cara belajar kita adalah menirukan ya. Sir Erik belum mengajak anak-anak untuk menciptakan kalimat sendiri. Anak-anak juga belum belajar tata bahasa secara mendalam, dan Sir Erik kira Sir Erik tidak akan mengajarkan tata bahasa terlalu dalam ya, tidak ya. Sir Erik tidak akan melakukan itu. Kasihan anak-anak dan juga kasihan papa mama kalau seandainya harus menerangkan tata bahasa Inggris ya.
Kadang-kadang menerangkan tata bahasa Indonesia saja kita sudah kesulitan ya, apalagi kalau belajar tata bahasa Inggris yang bukan bahasa kita ya, pasti akan lebih kesulitan lagi. Maka dari itu Sir Erik tidak akan mengajarkan tata bahasa ya. Sir Erik tata bahasanya cuma satu ya, merah, hijau, merah ya, itu dia, itu tata bahasanya Sir Erik yang akan Sir Erik bagikan kepada anak-anak sampai anak-anak kelas 3 nanti, kalau Tuhan masih izinkan Sir Erik untuk mengajar anak-anak ya. Itu ini kalau anak-anak belum bisa membayangkan. Nah, ini dia. Itu tata bahasa Sir Erik yang itu. Merah, hijau, merah. Noun, verb, noun. Sir Erik hanya mengajarkan satu itu saja, ya. Tetapi secara keseluruhan Sir Erik akan terus mengajak anak-anak ya untuk berlatih bahasa dengan cara menirukan, ya. Ini ada kata-kata yang bagus dari seorang apa ya, sebut saja orang yang juga melakukan pendidikan atau pelatihan bahasa yang namanya Maria Kristalskaya ya, itu dia namanya, agak sulit memang ya. Nah, dia mengatakan the imitation technique why it's key to learning languages ya. Imitation itu peniruan ya, teknik itu cara ya. Mengapa ini adalah kunci untuk belajar bahasa-bahasa ya. Tidak cuma bahasa Inggris saja, tetapi semua bahasa di muka bumi ini ya. Jadi menirukan, imitation is key. Menirukan adalah kuncinya ya. Jadi sampai saat ini Sir Erik terus mengajak anak-anak untuk menirukan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya Nak ya, bahwasanya sebelum menirukan anak-anak melakukan apa dulu? Ya, listening dulu ya. Kemarin di pertemuan kemarin ya, Sir Erik menyampaikan, nah ini dia. Listening is key to avoiding errors. Menyimak adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Tentunya kesalahan pengucapan ya, itu dia, karena kita berbahasa secara lisan menggunakan pengucapan. Jadi sebelum menirukan anak-anak listening dulu. Ya, listening is key, kunci untuk menghindari kesalahan pengucapan ya. Nah, tentunya anak-anak sewaktu anak-anak berproses menirukan, tentunya otak kita ini ya secara ajaib, secara alamiah ya, dia akan mengingat ya, otak kita ini akan mengingat apa yang kita dengarkan, dan otak kita ini akan mengingat apa yang mulut kita katakan. Otak kita mengingat apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Otak kita juga akan mengingat apa yang dikatakan mulut kita ini ya. Itu kan terus-menerus ya. Pelatihannya terus-menerus ya, dibiasakan, pembiasaan terus-menerus. Itulah sebabnya ya, menirukan adalah kunci. Ya, jadi anak-anak cuma menirukan apa yang Sir Erik sampaikan. Anak-anak belum Sir Erik arahkan untuk menciptakan kalimat sendiri, belum ya. Sir Erik belum mengarahkan anak-anak, Sir Erik belum menyuruh Sir Erik belum menyuruh anak-anak untuk menciptakan kalimat sendiri, belum waktunya ya. Untuk saat ini anak-anak belajar menirukan, dan yang anak-anak tirukan tentunya sudah berupa kalimat ya, walaupun cuma 2 kata, tetapi itu sudah kalimat ya. Ingat pesan Sir Erik bahwasanya nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya ya. Kita sudah pernah belajar itu ya. Boleh
Kalau anak-anak mau lihat ke atas lagi, oh ini, ya ini sudah ada di sini, ya oke. Mengapa anak-anak baru belajar noun verb saja? Ya, Erik ingatkan lagi untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa the life of a sentence lies on its verb, ya. Untuk menambahkan kesadaran anak-anak, juga pengetahuan anak-anak bahwasanya nyawa atau hidup sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya, ya. Kelak semakin anak-anak bertumbuh dewasa, bertumbuh besar, sekolahnya bertambah tinggi, dalam pelajaran bahasa Inggris, anak-anak akan selalu diminta untuk menulis dan berkata-kata dalam bentuk kalimat. Dan jika anak-anak ingin membentuk kalimat, jika anak-anak ingin menciptakan kalimat, anak-anak wajib harus membutuhkan kata kerja. Ya, itulah sebabnya Sir Erik perkenalkan kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja, dan kata kerja. Ya, Sir Erik perkenalkan kata kerja dengan doa, ya kan, yang berwarna hijau itu adalah kata kerjanya. Thank, bless, ya, meet, need, ya. Lalu Sir Erik juga perkenalkan kata kerja dengan menggunakan lagu, ya. Pada waktu itu, nah ini dia nih, ya, do, lift, save, leave, ya, sing, ya itu dia. Itu Sir Erik perkenalkan kata kerja dulu, ya. Nah, itu dia. Jadi anak-anak belajar menirukan, ya. Nah, mungkin anak-anak masih bertanya lagi, yang ditirukan apa, Sir Erik? Ya, tentunya pengucapannya, ya, pengucapan setiap kata itu yang anak-anak apa ya? Anak-anak latih untuk dicermati, untuk didengarkan, untuk disimak dengan seksama sehingga pengucapannya benar, ya. Oke, yuk kita masuk ke berikutnya. Nah, ini anak-anak, ini yang nanti menjadi project berikutnya. Tetapi, nah, belum untuk dikumpulkan, ya. Berlatihlah dulu. Nanti Sir Erik akan ingatkan lagi, ya, yang dilatih apa sih, gitu ya. Oke, kita latih lagi ya pelan-pelan ya. Hello, Sir Erik. How are you? My name is, I am from class 1. My number is, you and verb. You eat, you drink, you play, you watch, you wash, you like, you sing, you study. Oh, sudah selesai. Ya. Ya. Thank you, sir. See you. Ya, bisa seperti itu ya, anak-anak melatihnya. Kecepatannya segitu aja, nah, nggak apa-apa. Ya, yuk kita latih lagi. Hello, Sir Eric. How are you? My name is, I am from class 1. My number is, you and verb. You eat, you drink, you play, you watch, you wash, you like, you sing, you study. Thank you, sir. See you. Nah, anak-anak hafalkan dulu, lancarkan dulu, latih dulu ya. Sir Erik masih memberikan kesempatan untuk berlatih. Nah, berikutnya apa ya? Sir Erik tadi mempersiapkan sesuatu. Oh, ini gestures ya. Gestures itu adalah gerakan, ya, gerakan badan, bisa juga disebut gestures atau gerakan tubuh. Nah, anak-anak bisa
belajar tadi kalimat-kalimat tadi, belajar mengingat kalimat-kalimat tadi dengan menggunakan gestures juga. Papa Mama juga bisa membantu anak-anak ya dengan memberikan gestures. Jadi Papa Mama tidak akan selalu menuntun anak-anak dengan memberikan clues, memberikan petunjuk ya. Tetapi cukup dengan menggunakan gestures saja. Ya. Jadi itu akan membantu anak-anak untuk mengingat ini apa sih? Ya, bahasa Inggrisnya apa sih? Gitu kan. Nah, gestures ini bisa diibaratkan sebagai bahasa Indonesianya ya. Gestures ini bisa dianggap sebagai bahasa Indonesianya. Misalnya ya, apa yang di dalam benak anak-anak sewaktu Sir Erik membuat gerakan ya. Sir Erik menggunakan layar besar saja ya. Ya, tebak Sir Erik ya. Ini adalah untuk you, eat, drink, play, pura-puranya main gadget ya. Kalian kalau main gadget kan ya gini ya. Ya, oke. Lalu apa lagi? Watch untuk melambangkan nonton ya. Watch melambangkan wash, melambangkan like ya. Kemarin pakai jempol ya gambarnya like. Lalu menggambarkan sing ya, pura-puranya pegang mic, sing nyanyi ya. Lalu berikutnya study ya, pura-puranya study belajar ya. Nah, coba anak-anak tebak kalimat ini ya. Oke, kalau yang ini apa? Lambang apa? Nah? Thank you sir gitu ya. Ini see you pamit ya. Nah, anak-anak bisa menebak toh apa yang tadi Sir Erik lakukan ya. Dengan gestures tadi, dengan gerakan-gerakan badan Sir Erik, dengan gerakan tangan Sir Erik, anak-anak bisa mengatakan bahasa Inggrisnya. Untuk perkenalannya juga bisa kok ya. Hello, how are you? Apa kabar? Ya kan? Ini untuk hello, how are you? My name is Eric. I am from class 1. My number is you and Bird. Ya, coba ya, anak-anak bisa tebak ya. Nah, anak-anak bisa menebak ya. Nah, nanti anak-anak bisa dengan cara seperti itu. Mama yang bergerak misalnya, mama yang memberi gestures, anak-anak yang menebaknya. Ya, nah anak-anak bisa belajar dengan cara seperti itu. Ya, oke, anak-anak, ya kita kembali ke screen tadi. Ya. Nah, anak-anak, dengan gerakan tadi, dengan cara seperti tadi, anak-anak bisa langsung ke bagian ini tadi ya. Kalau seandainya anak-anak ingin belajar dengan menggunakan gestures bersama Sir Erik, nah anak-anak bisa ke bagian tadi ya. Buka video Sir Erik, lalu anak-anak bisa menuju ke bagian tadi, gerakan-gerakan Sir Erik tadi tanpa suara tadi. Ya. Oke, berikutnya apa yang Sir Erik ingin sampaikan?
Oh ini ya, make yourself confident and comfortable. Ya buatlah diri anak-anak itu apa ya, percaya diri dan nyaman. Nyaman dalam apa? Nyaman dalam mengucapkan kata-kata dan mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ya, itu dia nih. Ya, lancar. Ya, pertama. Ya, lancar menyampaikan semua kalimat. Ya, lancar menyampaikan semua kalimat dengan lancar. Ya, itu dia. Sering dikatakan 2 kali ya lancarnya. Oke. Nah, yang namanya lancar itu seperti apa sih, Nak? Ya. Nah, ini yang namanya lancar seperti ini nih. Ya, anak-anak tidak memerlukan waktu lama untuk mengingat-ingat, memikirkan bagaimana mengucapkan setiap kata. Ya, kalau semisal anak-anak masih terbata-bata, masih memikirkan bagaimana cara mengatakannya, nah itu pastilah belum lancar. Kalau mungkin terjadi sekali, 2 kali, oke lah, tidak apa-apa. Tetapi kalau setiap kata semuanya terputus-putus, semuanya terbata-bata, nah itu tentunya belum bisa dikatakan lancar, ya. Jadi kalau terputusnya sekali atau 2 kali, oke, tidak apa-apa, ya. Ya, tapi usahakan untuk mengucapkannya lancar ya, Nak ya. Tidak memerlukan waktu lama untuk mengingat-ingat. Karena apa? Karena kita melatihnya sudah beberapa kali ya. Kata-katanya juga sudah jelas ya. Nah, ini ya, ini kan sudah jelas ya. Kata-katanya ini, ya, kalimatnya ini. Nah, itu tinggal dihafalkan saja, tinggal dilancarkan saja. Ya, Nak ya. Jadi sudah kelihatan apa yang akan dilatih, ya, apa yang ingin diucapkan sudah terlihat semua. Anak-anak tinggal melatih mengucapkan dan melatih menyampaikannya. Ya. Lalu apalagi, Nak? Ya, pengucapannya benar. Ya, pastikan pengucapan anak-anak benar. Ya, supaya pengucapannya benar. Nah, listening lagi, dengarkan lagi. Bagaimana mengucapkannya, ya, dan tentunya dengan suara yang jelas. Ya, Sir Eric sudah melihat, sudah hampir selesai, ya, sudah selesai bahkan ya, sudah selesai yang tugas yang pertama. Tentunya Sir Eric juga sekaligus memohon ya untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, ya Sir Eric masih menunggu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum mengumpulkan tugas untuk mengumpulkan tugas ya, yang proyek pertama, yang tugas pertama. Ya, saya sudah melihat anak-anak sangat berani, luar biasa. Saya juga sudah melihat banyak yang sudah lancar, sangat lancar bahkan. Ya, saya juga sudah melihat, sudah mendengarkan hampir semuanya pengucapannya jelas. Ya, dan juga saya sudah melihat, sudah mendengarkan semuanya sudah bisa mengatakan kalimat-kalimat sederhana itu. Ya. Nah, sekarang buatlah anak-anak semakin percaya diri lagi, ya. Nah, gunakan ini tadi. Ya. Hello, Sir Eric. How are you? My name is I am from class 1. My number is you and further. You eat, you drink, you play, you watch, you wash, you like, you sing, you study. Thank you, sir. See you. Nah, itu dia. Ya, semakin lancar ya. Itu kata-katanya lama semua ya, Nak ya. Yang terbaru cuma ini ya. Like, sing, like, sing dan do. Ya, like, sing dan study. Ya, itu yang saya tambahkan tadi. Yang lain masih sama ya, masih sama seperti yang kita gunakan dengan I. Ya. Eat, drink, play, watch, dan wash. Ya. Oke, lalu apa lagi yang saya siapkan? Oh ini ya, Sir Eric ingin
menceritakan tentang ini, ya. Sir Erik menemukan ada satu tugas, ya, ada satu tugas dari seorang anak yang menggunakan kata kerja yang lain, ya, menggunakan kata kerja yang lain, ya. Dan salah satu kata kerja yang digunakan oleh temanmu ini, ya, ia mengatakan sleep. Ya. Seingat Sir Erik, ia mengatakan sleep. Ya. Nah, anak-anak, mengapa Sir Erik belum mengajak anak-anak untuk membuat kalimat dengan kata kerja sleep, go, atau walk misalnya? Kalau mungkin ada yang bertanya, loh Sir Erik, katanya Sir Erik ingin melatihkan kata kerja yang keseharian. Betul, ya. Sir Erik memang melatihkan dan memperkenalkan kata kerja yang keseharian. Ya, betul sekali. Ya, semua yang Sir Erik ajarkan ini, yang Sir Erik perkenalkan ini, semuanya kita kerjakan setiap hari, ya. Eat, makan, minum, bermain, nonton, mencuci, suka, bernyanyi, belajar, berterima kasih, ya, lalu pamit, see you, pamit, ya, itu kita kerjakan setiap hari. Tetapi mengapa kok Sir Erik belum menggunakan kata kerja sleep, tidur, ya, yang berarti tidur, ya. Lalu Sir Erik juga belum menggunakan kata kerja go, ada suara cicak, ya. Ya, dan juga Sir Erik belum juga menggunakan kata walk, padahal sleep, ya, tidur, bepergian, go, walk, berjalan juga keseharian. Tetapi mengapa Sir Erik belum mengajak anak-anak membuat kalimat dengan kata kerja sleep, go, atau walk? Nah, alasannya ada di sini, nah. Ya, itu dia. Warna merah, hijau, merah, ya. Semua yang Sir Erik, kata kerja yang Sir Erik berikan kepada anak-anak ini, ya, itu nanti akan terbangun menjadi merah, hijau, merah, ya. Ini kasih tanda bold, ya, itu dia. Itu kelak, ya, itu nanti akan susunannya akan menjadi merah, hijau, merah, ya. Itu berarti kurang merah satu lagi, ya, karena susunan terakhirnya adalah seperti ini nanti. Nah, ini, ya, susunannya akan seperti ini: merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah, merah, hijau, merah. Sementara yang Sir Erik ajarkan ini baru merah, hijau, ya, masih kurang merah. Nah, lalu Sir, hubungannya dengan yang ini apa? Ya, kata kerja sleep yang berarti tidur itu tidak bisa diberikan merah lagi di belakangnya, ya. Ataupun kata kerja go yang berarti pergi tidak bisa diikuti kata benda, ya. Kalau walk yang berarti berjalan juga tidak bisa diberikan kata benda di belakangnya, ya. I sleep memang bisa, I go memang bisa, I walk memang bisa, tetapi I sleep, ya, sesudah sleep tidak bisa ditambahkan kata benda yang langsung mengikuti sleep, ya. Jadi Sir Erik belum menggunakan kata kerja sleep ataupun go ataupun walk, ya. Anak-anak tidak apa-apa kalau seandainya anak-anak belum mengerti ini. Ini Sir Erik ngomong apa sih, ya kan? Aku kok belum paham, ya. Nggak apa-apa, tenang saja. Pokoknya, ya, ini pokoknya tirukan, ya, tirukan apa yang sudah Sir Erik sediakan, ya. Yang penting, ya, anak-anak menirukan apa yang sudah Sir Erik sediakan ini. Nah, ini tirukan aja, ya. Oke, tirukan yang sudah Sir Erik sediakan, walaupun mungkin belum mengerti, nggak apa-apa, ya. Nanti kan lama-lama kan ngerti, ya, ya. Lama-lama ngerti, ya. Oke, oke. Oops, sudah selesai, ya. I hope you enjoy the class. Sir Erik harap
anak-anak menikmati kelas bersama Sir Erik. Nah, ini enjoy, nah, ya ini juga kata kerja. Kelak akan kita pakai juga, ya. Oke, sudah selesai pelajaran hari ini, ya. Pertemuan Sir Erik dengan anak-anak cukup sampai di sini. Kita bisa sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak berlatih dulu ya. Belum ada tugas, ya belum ada pengumpulan tugas maksud Sir Erik. Belum ada pengumpulan tugas, ya latihlah lagi sehingga anak-anak mampu dengan penuh percaya diri ya menyampaikan dari hello sampai see you, ya itu tadi ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih untuk semua yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasamanya, luar biasa sekali. Ya, oke, saya pamit. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you.